Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu seantero Nusantara. Kembali lagi bersama kami dalam seri pendidikan politik pengawas pemilu podcast Bawaslu Jakarta Selatan. Seperti pada tema kita sebelumnya, kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan salah satu pimpinan Bawaslu Jakarta Selatan. Mungkin kali ini kita akan kedatangan tamu, yaitu Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Jakarta Selatan. Selamat datang Pak Afif dalam acara podcast kita hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Selama masa PSBB, kan Jakarta kita PSBB kembali ya Pak ya. Nah Bapak sebagai Kepala Kesekretariatan, di mana kan sesuai dengan surat edaran Pemprov DKI bahwa kita kerja staf itu WFH dan WFO terus 50% ya. Bagaimana Bapak mengkontrol staf-staf Bapak atau kerja mereka supaya sesuai dengan tupoksi antara WFH dengan WFO seperti itu Pak? Baik, terima kasih saudara-saudari Dina. Ya, terima kasih juga buat semua pemirsa yang saya muliakan. Dalam hal bekerja dimanapun, baik di masa pandemi ataupun di masa normal, itu kita sebagai aparatur negara kita harus betul-betul siap. Jadi dalam hal pengaturan staf, kebetulan saya dikasih amanah menjadi koordinator Sekretariat Bawaslu Jakarta Selatan. Saya laksanakan dengan apa yang sudah diperintahkan dari atasan. Sehingga gubernur, kita ikutin peraturan dari gubernur. Jadi untuk pengaturannya, jadi memang di masa pandemi ini memang sangat luar biasa, apalagi Jakarta ini kemarin itu zona merah. Jadi ada sampai staf itu yang masuk cuma 25%. Nah, jadi alhamdulillah kemarin kita sudah bisa masuk 50%. Jadi pengaturannya ya karena di masa kita juga ini masa tidak ada pemilu, cuma lembaga ini harus tetap jalan. Jadi setiap staf yang hadir ke sini kita atur, karena 50% kita daftar staf kita ini ada 17, jadi 14 dari teknis dan 3 pendukung. Alhamdulillah kita atur dengan sedemikian mereka bisa masuk gantian, jadi 50%, jadi 1 hari masuk, 1 hari di rumah, WFH dan WFO. Jadi pada intinya dalam proses pengaturan atau dalam masa pandemi ini, alhamdulillah untuk Jakarta Selatan kita berjalan dengan baik. Luar biasa sahabat Bawaslu, walaupun masa PSBB di Jakarta yang kata Pak Afif tadi zona merah, tapi kerja stafnya tetap kontrol dan terpola Bapak ya. Kalau konsekan itu jajaran PNS ya Bapak ya. Bapak kan setahu saya ini dari Sarjana Kesehatan, kalau lihat dari titel Bapak kan dari Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nah, Bapak berarti ini meloncat ke Bawaslu kan pengawasan gimana Bapak dalam maksudnya dengan kesehatan, dengan pengawasan bagaimana Bapak mengawasi seperti itu? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Jadi orang kesehatan yang bisa masuk ke politik. Benar. Jadi dasar saya dari kesehatan, kemudian terakhir saya di Dinas Kesehatan itu Kepala Puskesmas Kelapa Gading Timur. Jadi dari situ riwayat saya ditarik ke pemerintahan, itu jadi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan. Itu ada beberapa periode. Itu dulu saya di Jakarta Utara, terakhir saya dipindahkan ke
Jakarta Selatan karena saya tinggal di Depok. Karena Jakarta Utara dengan Depok memang kita bisa tua di jalan. Jadi sangat jauh, apalagi dulu pernah saya di Marunda, itu di ujung. Di ujung ya. Kata ya Pak ya. Jadi memang sangat-sangat jauh perbatasan dengan Bekasi. Alhamdulillah tahun 2017 saya pindah ke Wali Kota Jakarta Selatan, 1 tahun di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Saya ditugaskan sama Pak Wali Kota Jakarta Selatan untuk membantu di Bawaslu, waktu itu masih Panwaslu ya. Jadi ditugaskan sebagai kepala sekretariat di Bawaslu Jakarta Selatan ini. Dan kalau ditanya kok bisa, jadi ini suatu tantangan buat saya. Pertama sih masuk emang untuk beradaptasi PNS kesehatan dan masuk ke politik memang tantangan sangat luar biasa. Cuma amanah yang disampaikan sama waktu itu Seko, Sekretaris Kota Apip, kamu kalau dimanapun kamu ditempatkan, yang penting kamu harus banyak tanya, bertanya, tidak bisa tanya apa yang harus kita lakukan. Dari situ saya ngambil satu hikmah yang disampaikan oleh Pak Seko Jakarta Selatan waktu itu. Jadi ini yang saya hadapi ini juga kan komisioner. Jadi macam satu orang begini, satu orang itu macam-macam. Tapi dengan kita sering bersahabat dan sering harus membaca juga. Jadi saya pada pemirsa, kalau memang kita mau kemanapun kita harus belajar. Belajar apa yang ada di depan kita itu harus kita banyak belajar, membaca apa tujuan apa itu Bawaslu. Saya pertama kali tidak tahu Bawaslu itu apa. Memang sangat luar biasa, tantangan kiri kanan itu ada. Cuma dengan penuh kesabaran, kita percaya diri, kemudian kita jangan lupa kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki datang tidak tidak tahu kapan. Itu prinsip saya dalam hal masuk ke politik ini. Berarti sahabat Bawaslu, semangat Pak Ahmad ini luar biasa ya. Jadi maksudnya kendala titel itu nggak jadi masalah. Nah, yang kita dapat ambil dari kunci ini, jangan malu bertanya. Karena sebenarnya kan kadang orang itu Pak malu bertanya, tapi ternyata kita bisa lihat Pak Ahmad dengan banyak bertanya, banyak belajar, akhirnya bisa ya Pak ya. Oke Pak, kan Bapak ini kan ibarat kata pimpinan polsek dari beberapa staf ya Pak ya. Nah mungkin dari staf-staf itu kan ada pimpinan seperti ketua yang lain, punya banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda. Bagaimana Bapak mengkolaborasi pemikiran mereka sehingga Bapak sebagai Kasek bisa mensupporting setiap kegiatan-kegiatan yang ada, seperti itu Pak. Makasih pertanyaannya. Ini adalah teknik kita di lapangan. Nah, yang seperti saya bilang tadi, malu bertanya sesat di jalan. Jadi memang ada kami di bawah, maksudnya komisioner itu ada 5 di sini. Kalau rambut sama hitam tapi pikiran tidak sama. Jadi kita dalam menghadapi semua baik A atau B, juga penting kita jangan emosi. Jangan kita sok tahu, tidak yang nggak mengerti ya kita mohon maaf Pak, saya belum mengerti. Ya, kita terus belajar. Walaupun ini udah setahun ini, kalau memang kita belum mengerti ya kita wajib menanyakan. Kita ibarat nggak gampang lah ini, apalagi ya kalau dalam PNS ya kita ada jalan ini, kalau A ya udah perintah. Tapi kalau di sini kita tidak bisa. Jadi ada yang perlu kita harus mundur selangkah, tapi kita bisa melompat 3 langkah ke depan, apa salahnya kita mundur dulu selangkah, kemudian kita bisa melangkah 3. Nah, itu prinsip saya itu. Jadi tidak ada yang susah kalau kita mau belajar. Oke. Itu. Bila salah Bawaslu, berarti tidak ada yang susah bila kita mau belajar ya. Oke Pak, mungkin selama pandemi ini ya, Bapak kan juga seperti kita bilang tadi, kita dalam masa PSBB. Bapak kegiatan kalau selama PSBB ini untuk mencegah
kayak kan seperti kan orang seperti secara ini kan kita lihat banyak yang berolahraga seperti bersepeda. Bapak mengisi kegiatan olahraga seperti apa Pak? Mungkin sepeda atau mancing seperti ketua kemarin, kita juga punya hobi yang unik gitu kan. Mungkin Bapak juga punya hobi yang unik, bisa diceritakan Pak? Ya, terima kasih. Memang dalam pandemi ini kita berolahraga macam-macam, yang penting kita happy. Benar. Jadi penyakit ini datang kalau kita takut. Jadi apalagi pandemi ini ya, kita dan tidak tahu apakah saya yang menular atau orang lain menular. Yang penting kita punya safety buat kita sendiri, bahwa disuruh pakai masker ya masker. Kita istirahat yang teratur ya, kita istirahat teratur. Jangan, sekali lagi saya bilang ini, jangan dengan adanya Allah kasih rahmat juga ini, Allah kasih corona itu buat kita ini, buat kita bisa introspeksi diri kita. Jadi Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit di luar kemampuan daripada kita. Jadi pasti ada. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kecuali mati. Itu jadi saya lakukan di rumah, ya mungkin tidur yang teratur, olahraga. Alhamdulillah kami ada bersepeda di rumah juga, ikut bersepeda, ya. Kemudian madu juga jangan lupa minum, apalagi madu dari Sumbawa yang luar biasa itu. Jadi tetap jaga stamina dalam hal apapun kita lakukan dengan enjoy. Jangan sekali-sekali kita dengan Allah kasih ini kita berpikiran itu akan menambah pikiran kita, penyakit juga akan mudah datang. Itu yang saya lakukan di Raya Enjoy aja. Berarti istirahat yang cukup dan jangan stres intinya ya Pak, karena COVID itu mental, ya benar kata Bapak. Banyak sih orang-orang COVID kalau udah ketemu COVID udah ciut gitu ya Pak. Sudah takut duluan. Iya benar. Bapak ini kan sebagai sarana kesehatan masyarakat pasti lebih ngerti lah bagaimana menjaga pola-pola hidup yang sehat ya Pak ya. Nah, kita kembali lagi Pak ya, mungkin di ini kita sebagai pengawas. Nah, Bapak kan baru berkecimpung di tahun 2019 ya Pak ya? 18. Oh 2018 pada saat jadi panwas. Nah, pada saat itu kan kita melakukan pemilu ya Pak ya? Ya, nah, apakah Bapak juga ikut andil turun melakukan pengawasan atau cuman mengkoordinasikan staf-stafnya atau memberikan kerja-kerja kepada mereka? Seperti apa Bapak langsung turun ke lapangan seperti itu Pak? Ya, begini, ini kan walaupun saya PNS di Bawaslu ini dan ditugaskan sebagai kepala sekretariat yang mengurus segala kebutuhan daripada komisioner dan disebut dengan sporting. Jadi memberi dari penghubung lah pemerintah dengan komisioner. Jadi kita dan saya tetap kemarin dalam pemilu akan terjun saya langsung, walaupun tidak ada tugas yang bukan tugas saya, tapi itu kembali kalau kita ingin kita sudah terjun suatu tempat, ya kita harus melihat lingkungan kita itu bagaimana. Jadi itu prinsipnya saya kemarin ya tetap turun untuk melihat langsung. Jangan, walaupun kan kemarin kita punya Panwascam ya. Nah, jadi semua dari Panwascam anggarannya itu ada di kota, dan itu memastikan itu kita harus terjun langsung ke mereka ke sana, termasuk mengawas TPS itu. Luar biasa. Ini berarti Bapak sebagai koordinator kesekretariatan bukan hanya untuk pemerintah, ternyata ikut juga turun sama Bawaslu. Seperti itu. Mungkin ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa setiap apa yang kita lakukan, kalau kita berikhtiar baik, kita tetap semangat, tetap belajar. Dan mungkin yang satu yang sebagai catatan tadi saya, bahwa kalau kita tidak tahu, kenapa kita harus malu untuk bertanya. Seperti itu ya Pak ya. Karena sebenarnya bukan bertanya itu bukan berarti kita mundur, tapi sebenarnya kita bisa maju ke depan seperti itu. Oke.
juga saya sedikit mungkin saya berterima kasih juga nih kepada seluruh komisioner Bawaslu Jakarta Selatan yang telah memberi motivasi ke saya. Walau kadang-kadang nada-nadanya yang ada yang lembut, saya ngambil hikmah. Saya tidak marah, asal ilmu yang saya dapatkan dari mereka itu adalah untuk saya dan untuk masa depan. Nah, saya jadi tidak ada, terima kasih kepada 5 komisioner. Kami ada Pak Mukhtar, ada Pak Salam, Pak Munanda, Bu Ardana, dan Bu Haja Aminah. Terima kasih atas bimbingannya dalam hal ilmu ya, karena saya selama ini memang ilmu politik memang sangat-sangat kurang. Dengan saya dapatkan dari mereka, alhamdulillah sekarang ya sudah mengerti, walaupun tidak banyak-banyak juga mengerti, yang penting kita sudah memahami. Ya, itu. Sahabat Bawaslu Seantero Nusantara, mungkin percakapan singkat kita hari ini menyudahi pertemuan kita. Untuk episode selanjutnya, kita tunggu acara season podcast Bawaslu Jakarta Selatan pada episode mengenal lebih dekat dengan Bawaslu Jakarta Selatan. Saya akhiri acara podcast hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif atas waktu dan kesempatannya hari ini, dan tetapkan kalau ada yang tidak berkenan, kami tim Humas mengucapkan mohon maaf. Sama-sama. Salam awas. Salam awas.